warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Devi, Alif, Jaka. Kemana sih Alif? Nggak tahu. Nah, sebelum seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat, dapat diterima oleh anak semua. Nah, coba si Habil, pimpin doa Habil. Siap, gerak. Berdoa mulai. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, dan Rasulku. Ya Tuhanku, tambahlah ilmuku. Bagi anak-anak semua, untuk hari ini kita masuk pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Yang mana pada tema 1 kita telah mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Pada tema 2 kita akan mempelajari tentang tema 2 tentang pengelolaan udara bersih oleh tubuh. Subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Bagaimana tubuh, baik itu tubuh hewan dan manusia, mengelola udara bersih. Dalam pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari tentang alat gerak, diharapkan nanti anak-anak bapak yang pertama dengan membaca teks, anak-anak bapak semua mampu menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, anak-anak bapak semua mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan pada hewan. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, anak-anak bapak semua mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan. Untuk subtema 1 ini kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita mengelola udara bersih.
Nah, setelah kita mempelajari hari ini, inilah yang diharapkan anak-anak Bapak dapat menguasai semua. Paham? Nah, silakan buka buku tema 2, subtema 1. Nah, perhatikan gambar yang ada di bukunya. Perhatikan. Nah, perhatikan gambar yang ada di buku. Kemudian mari kita jawab pertanyaan yang ada. Makhluk apa saja yang kamu lihat di gambar? Siapa bisa jawab? Pak. Nah, Kiki. Kambing. Kambing. Tuh, yang lain? Nah, Ayam. ayam. Bagus. Ada lagi? Gantian. Pak. Gantian. Ada lagi? Itik, si Fikri. Aidil? Nah, siap itik. Yang lain? Ayam. Kambing. Ada lagi? Sebanyak tuh hewan. Apa saja yang nampak? Hewan apa saja yang nampak? Baby? Nah, selain yang telah disebutkan oleh Teman. oleh teman-teman, yang lain, angsa, bagus. Henry? Pak. Merpati, Pak. Merpati, bagus ambil. Rahmatul Amire? Bebek. Ada bebek, ada itik, ada merpati, apa lagi? Ayam. Ayam. Kemudian Kambing. Ayam sate. nah, itulah ada beberapa hewan, baik itu itik, kambing, induk ayam, ayam jantan, apa lagi? Itulah hewan yang ada pada gambar. Maka perhatikan gambarnya. Soal kedua, apa perbedaan dari hewan tersebut? Apakah hewan tersebut berbeda? Apakah hewan tersebut berbeda? Hah? Apakah hewan tersebut berbeda? Hewan yang ada pada gambar yang kita perhatikan, apakah ada perbedaannya? Ada. Apa yang berbeda yang pertama, Abil? Ayam, Pak. Pak. Jumlah kaki. Jadi perbedaan hewan yang ada pada gambar yang pertama kakinya. Bebek, kambing kakinya 4. Itik kakinya sama enggak? Enggak beda. Yang pertama betul saya ambil, yang berbeda jumlah kaki. Apa lagi perbedaan? Yang kedua siapa bisa silakan? Anissa? Awak, Pak. Anissa. Bagus. Di tanduk kambing ada tanduk. Apakah ayam punya tanduk? Tidak, itu juga perbedaannya. Ada lagi yang lain? Banyak. Fikri. Bentuk kepala. Kambing kepalanya besar. Itik kepalanya kecil. Ada lagi? Masih banyak. Masih banyak perbedaannya. Baby? Bentuk telinga. Bebek
panjang. Apakah itik mempunyai daun keringat? Itu juga perbedaan. Ada lagi Henry? Banyak. Warna. Warna. Kambing ini warnanya putih, ini hitam. Itik ini putih, ini hitam. Coba, ayo lain. Perbedaannya. Jenis hewan. Bagus. Kalau yang itik ini termasuk jenis unggas namanya. Kalau yang kambing itu termasuk hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, ini proses melahirkan juga berbeda. Itik bertelur. Apakah kambing bertelur? Perbedaan. Soalnya adalah perbedaan. Apalagi perbedaannya? Henry? Warna, udah tadi. Leher. Kalau itik panjang, kambing pendek. Jenis bulu. Kalau kambing itu jenis bulunya rambut. Kalau ayam itu berbulu namanya itu. Apakah bulu kambing dengan bulu ayam sama? Bukan, berbeda. Banyak sekali perbedaannya. Jenis mulut. Apakah mulut kambing dengan mulut itik sama? Nah, kan perbedaan. Kaki, jari kaki. Jari kaki ayam dengan jari kaki itik apakah sama? Di mana bedanya? Pakai selaput kalau itik layam? Enggak. Itu perbedaannya. Banyak sekali perbedaan dari hewan. Soal ketiga. Apakah persamaan hewan tersebut? Apa persamaan hewannya? Dari sekian banyak perbedaan hewan yang kalian sebutkan, ada beberapa buah persamaannya. Apa persamaannya? Nah, ada persamaannya. Nah, seluruh hewan ini memiliki kesamaan antara itik, ayam, kambing memiliki persamaan. Apa persamaannya? Sama-sama bernafas. Sama-sama bernafas. Apa tujuan hewan itu bernafas? Ya, itu apa yang diambilnya di udara? Angin, Pak. Itu namanya yang diambil adalah oksigen. Oksigen namanya. Nah, apakah semua hewan membutuhkan oksigen? Ya. Mengapa seluruh hewan membutuhkan oksigen? Karena oksigen itu dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Itu makanya udara di desa lebih bagus dari di kota. Kalau di desa banyak tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Di kota banyak tumbuhan juga pencemaran udara banyak karena polusi, asap-asap kendaraan, asap-asap pabrik. Nah, itu tentang gambar. Nah, coba kita perhatikan.
tentang bacaan dayu dan ikan hias. Nah, coba kalian baca dalam hati. Bacalah teks dayu dan ikan hias. Jawablah pertanyaan berikut. Temukan kata penting di luarnya. Silakan, Bapak memberi waktu 2 menit untuk membaca dalam hati tentang bacaan dayu dan ikan hias. Sudah baca? Sudah siap dibaca? Belum? Hah? Dah. Dah. Nah, setelah membaca teks, perhatikan minat. Tahu minat atau peta pikiran di LKPD yang Bapak berikan tadi. LKPD itu LKS. Perhatikan peta pikiran LKPD. Kemudian mari kita isi. Ini. Anak Bapak telah membaca bacaan dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran di bawah ini. Jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, anak Bapak menjawab pertanyaan langsung diisi di LKPD-nya. Langsung diisi di sini tentang jawaban dari pertanyaan yang ada. Waktunya 5 menit. Pasangan. Setelah kita menyelesaikan mengisi data minmat, mari kita jawab bersama-sama. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Ikan mas koki. Itu jawabannya. Ada yang salah? Di mana ikan hias itu dipelihara? Di dalam akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya?
Tahu? Siapa yang betul semuanya? Salah satu? Salah dua? Salah tiga? Salah empat? Salah semua? Nah, perhatikan. Nah, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kata tanyanya apa? Di mana? Kapan? Apa? Kapan dan siapa? Setelah anak-anak Bapak semua menjawab tentang pertanyaan ini, maka anak-anak Bapak semua dapat menentukan penggunaan kalimat tanya yang pas. Contoh, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya? Nah, jadi untuk pertanyaan apa itu menanyakan tentang keadaan suatu benda. Untuk menanyakan keadaan suatu benda. Coba ada waktu semua. Siapa bisa memberikan contoh satu pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Kata satu buah pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Contoh, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ada yang lain tentunya? Nah, apa yang kamu bawa? Bagus. Saya membawa makanan. Jawabannya. Nah, Aisyah, contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Nah, apa yang kamu lakukan? Saya sedang bermain. Aidil, kata tanya apa? Henry, apa yang kamu beli? Saya membeli buah-buahan. Apa yang terjadi? Yang terjadi kekacauan di sana. Jadi, apa yang kamu lihat? Saya melihat kapal iblis. Nah, bagus. Rahmat Amiral. Apa yang kamu buat? Saya sedang membuat PR. Nah, bagus. Itulah penggunaan kata tanya apa. Kemudian di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya di akuarium. Akuarium menyatakan di mana merupakan pertanyaan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contoh, di mana kamu beli sepatu? Di pasar. Pasar tempat. Di mana kamu makan? Di dapur. Di mana kamu main? Di halaman sekolah. Tempat. Ada yang bisa memberikan contoh pertanyaan menggunakan kata tanya di mana? Di mana rumahmu? Rumahku berada di Ampalu. Nah, Ampalu itu tempat itu. Nah, ada yang lain? Tapi di mana sekolahmu? Aku sekolah di Ampalu. Nah. Di mana kamu belajar semalam? Kemarin, di mana kamu belajar kemarin? Kemarin saya belajar di rumah teman. Nah, bagus. Di rumah teman itu tempat tuh, lain.
Di mana alamat rumahmu? Bagus. Alamatku berada di Padang Palimbiang misalnya. Ada yang lain? Anjani, lanjut. Di mana kamu mendapatkan buah-buahan itu? Terus, jawabannya? Nah, di warung misalnya. Saya melaporkan buah itu di warung. Udah. Kemudian kapan? Nah, kapan itu untuk menanyakan waktu. Nah, kapan kamu pulang? Kemarin sore. Kemarin itu waktu. Kapan kamu pulang? Di warung. Salah. Kalau pertanyaannya kapan, itu menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pulang? Kemarin sore. Ada lagi contohnya? Nah, kapan kamu sekolah? Hari Jumat kemarin. Nah, kapan kamu menerima rapor MIR? Besok pagi. Nah, ada lain? Kapan kamu bermain? Kapan kamu pergi main? Nanti siang. Jawabannya. Nah, kan waktu. Nah, Fikri. Kapan kamu membuat PR? Bagus. Nanti malam setelah pulang mengaji. Nah, idea? Kapan kamu belajar? Sudah tadi. Yang lain? Kapan kamu pergi ke pasar? Saya pergi ke pasar hari Minggu depan, misal minggu lusa. Besok Sabtu Minggu, hari Minggu pergi ke pasar. Nah, ada lagi yang lain? Nah, jadi itulah kalimat tanya yang digunakan untuk bertanya. Kapan? Satu lagi. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayung itu adalah orang. Jadi siapa digunakan untuk menanyakan orang? Coba dari pertanyaan menanyakan siapa? Nah. Siapa namamu? Namaku Irwandi. Nah. Siapa ibumu? Siapa nama ibumu? Contoh jawabannya misalnya apa jawabannya? Kalau seandainya Rahmatul Amira, siapa nama ibumu? Apa jawaban kita? Berarti kita harus menjawab nama ibu kita. Contoh, nama ibuku Masmiati misalnya. Pertanyaan lain? Siapa nama gurumu? Guruku bernama Pak Roni misalnya. Siapa nama temanmu? Jawabannya? Jawabannya? Kalau ada orang bertanya, siapa nama temanmu? Nama temanku Afil misalnya. Ada yang lain? Siapa? Siapa nama adikmu? Jawabannya? Nama adikku Siva. Nama adikku Putri misalnya. Kan itu kalau siapa berarti menanyakan nama orang. Lanjut.
perhatikan. Buka buku halaman selanjutnya. Cara kerja organ pernafasan hewan. Perhatikan dulu. Tadi kita memperhatikan ikan mendayu, memperhatikan membuka dan menutup mulut. Berarti ikan itu sedang bernafas. Bagaimana cara ikan bernafas? Ikan bernafas menggunakan insang. Perhatikan minmak LKPD yang ada pada anak apa semua. LKPD yang ini yang ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan 6 sampai burung, 7 sampai serangga. Coba anak bapak semua nanti setelah berkelompok pribadi lah, setelah pribadi anak apa tulislah proses pernafasan pada cacing. Bagaimana cara cacing bernafas? Bagaimana cara cacing mengambil oksigen di udara? Ada jawabannya di buku. Kemudian tulis bagaimana proses pernafasan cacing itu. Tulis di sini. Kemudian soal nomor 2 serangga. Lanjut nanti pada ikan. Kalau tetap ini tidak berubah ya, kesalahan genetik. Nomor 5 itu reptil, nomor 6 burung, nomor 7 kuda. Ada jawabannya di buku. Silakan dikerjakan. Baca buku, kemudian langsung dijawab. Yang pertama, tulislah proses pernafasan cacing. Bagaimana cara cacing untuk mendapatkan oksigen? Tulis di sini. Kemudian serangga, tulis di sini bagaimana cara dia bernafas. Ngerti? Silakan. Dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya penggunaan kata tanya. Tadi penggunaan kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku atau objek. Subjek. Jadi siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Siapa nama kamu? Siapa dia? Kemudian untuk menanyakan waktu, kata tanya yang digunakan adalah kapan. Untuk menanyakan keadaannya tadi, kata tanya
apa? Bagus. Ada kemudian kata tanya bagaimana. Itu tadi penggunaan kata gua tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Nah, proses tadi bagaimana caranya? Nah, tuh ditunjukkan gini. Nah, itu tandanya untuk menanyakan bagaimana. Kemudian alat pernapasan. Ikan bernafas dengan insang. Cacing bernafas dengan kulit atau kutikula namanya. Katak bernafas dengan paru-paru kalau katak dewasa. Katak kecil bernafas dengan insang. Kemudian reptil bernafas juga dengan paru-paru. Burung juga bernafas dengan paru-paru, tetapi dibantu dengan pundi-pundi udara. Kalau serangga bernafas dengan trakea namanya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Besok kita lanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Baca buku di rumah ya. Besok kita melanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Demikian dulu pada hari ini proses pembelajaran kita.